nama saya Alia Sasameriska dengan NPM 19130411053. Nah, perkenalkan nama saya Chandra Dinata dengan NPM 2013-41023. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aziza dengan NPM 2013-041035. Perkenalkan, nama saya Hendri Firmansyah dengan nomor pokok mahasiswa 2013-041033. Nama saya Septamat Santoso dengan NPM 2013-041039. Ya, pada kali ini kita bertemu kembali, kami dari kelompok 5 mata kuliah teori pembelajaran bahasa Indonesia akan mempresentasikan materi tentang pendekatan psikologis dalam pembelajaran bahasa. Yuk kita simak secara seksama presentasi pada kali ini untuk memahami materi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita dengarkan videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan psikologi diartikan sebagai asumsi-asumsi teoritis yang diyakini oleh psikologi tertentu yang menyangkut dengan hakikat belajar dan pengajaran pada diri seseorang tersebut. Sebagai contoh, pendekatan aural-oral dalam pembelajaran bahasa. Sebagaimana ilustrasinya, jika kita ingin mempelajari tentang psikologi, maka kita harus membedah asumsi-asumsi psikologinya. Setiap paham psikologi memiliki keyakinan tertentu mengenai belajar. Belajar bahasa adalah proses penguasaan bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Proses penguasaan bahasa meliputi proses penguasaan bahasa secara alamiah maupun secara formal. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa menurut pandangan behaviorisme dan kognitivisme. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa tentang pandangan behavioristik. Nah, sebelumnya apa sih pandangan behavioristik itu? Nah, atau pandangan atau teori behavioristik itu apa? Nah, pandangan atau teori behavioristik itu adalah teori yang mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, perspektifnya behavioral ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi yang melalui rangsangan berdasarkan stimulus atau yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respons, hukum-hukum mekanistik. Nah, pada asumsi dasarnya itu mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya itu ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan juga bisa ditentukan. Menurut teori ini juga, seseorang yang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena telah mempelajarinya melalui pengalaman terdahulu menghubungkan tingkah laku tersebut dengan sekarang. Nah, pendekatan psikologi ini mengutamakan tentang pengamatan tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan bagian dalam tubuh manusia, atau juga bukan mencermati tentang penilaian orang berdasarkan pendasarannya. Jadi dia secara terbatas mengamati tingkah laku individu, mengamati atau mempelajari tingkah lakunya saja. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini ada beberapa sih. Kita langsung bahas saja ya. Yang pertama ada Thorndike. Thorndike ini menurutnya perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati, atau yang non konkret.
Non konkret itu apa sih? Tidak dapat diamati. Nah, dalam implementasinya, siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan membaca dengan adanya interaksi siswa dengan media belajar. Dalam hal ini berupa media cerita bergambar. Belajar dengan menggunakan media pembelajaran akan terbentuk proses penguasaan karena adanya interaksi dalam belajar. Itu menurutnya. Yang kedua ada Ivan Petrix Pavlov. Nah, Pavlov ini ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang mendapat untuk mendapatkan pengulangan respons yang diinginkan. Nah, sementara itu individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Nah, berikutnya itu ada tokoh John B. Watson. Nah, menurut Watson ini pelopor yang datang sesudah Thorndike. Nah, menurut Watson, pelopor yang sudah datang menurut Thorndike ini, stimulus adalah respons tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau observable. Dengan kata lain, dengan kata lain, Watson ini mengabadikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan juga perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Jadi bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semuanya itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Itu menurut Watson. Selanjutnya ada menurut Bruce Frederick Skinner. Nah, menurut Skinner ini, deskripsi antara stimulus dan respons untuk menjelaskan perubahan tingkah laku atau dalam hubungannya dengan lingkungannya. Nah, menurut versi Watson tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Nah, respons yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu. Sebab karena pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini akan mempengaruhi respons yang dihasilkan. Nah, sedangkan respons yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Nah, itulah dia tentang pendekatan psikologi dalam pembelajaran berdasarkan pandangan ataupun teori behavioristik, dan juga sudah dijelaskan tokoh-tokoh yang terkenal di dalamnya. Semoga bisa paham teman-teman. Berikutnya ada materi yang akan disampaikan oleh teman saya juga. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Dari keempat tokoh ini, percobaan Pavlov dan Skinner lah yang paling menonjol dalam teori ini. Pavlov bereksperimen menggunakan anjing yang dikurung dalam sebuah kandang hingga ia kelaparan. Setelah itu dibunyikan bel, lalu ditaburi bubuk daging. Respon anjing tersebut yaitu dengan mengeluarkan air liur dari mulutnya. Hal itu berulang kali dilakukan hingga suatu hari bel tetap dibunyikan tetapi tidak diberi bubuk daging. Meskipun bubuk daging tidak diberikan, tetapi anjing tetap saja merespon dengan menggerakkan air liurnya. Artinya apa? Artinya anjing tersebut telah terbiasa. Nah, dari kesimpulan percobaan ini, anjing tersebut dapat belajar dari kebiasaan. Berdasarkan hasil eksperimen tersebut, Pavlov menyimpulkan bahwa hasil eksperimennya juga dapat diterapkan kepada manusia untuk belajar. Implikasi hasil eksperimen tersebut pada belajar manusia adalah belajar adalah proses membentuk asosiasi antara stimulus dan respons secara reflektif.
Yang pertama, proses belajar akan berlangsung apabila diberi stimulus bersyarat. Lalu, prinsip belajar pada dasarnya merupakan untaian stimulus respon. Pavlov menyangkal adanya kemampuan bawaan. Dan yang terakhir, setiap pembelajaran memerlukan classical conditioning. Eksperimen Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Skinner. Skinner menggunakan tikus yang dikurung, lalu diberi 2 tongkat pengait yang diberi bubuk gatal dan makanan. Gerakan-gerakan tidak sengaja dari tikus akan menjatuhkan bedak maupun makanan. Lama-kelamaan, tikus tersebut tidak akan menginjak tongkat pengait bedak gatal tersebut, dan tikus akan berkali-kali menginjak tongkat pengait makanan. Makna penting yang ditambahkan oleh Skinner berdasarkan eksperimennya adalah bahwa belajar membutuhkan hukuman dan ganjaran sebagai bentuk reinforcement atau penguatan, baik secara positif maupun negatif. Para pakar psikologi belajar bahasa penganut paham behavioris berpendapat bahwa belajar bahasa berlangsung dalam 5 tahapan, yaitu yang pertama trial and error, yang kedua mengingat-ingat, yang ketiga menirukan, yang keempat mengasosiasikan, dan yang terakhir menganalogi. Dari kelima langkah tersebut dapat disimpulkan bahwa berbahasa pada dasarnya merupakan proses pembentuk kebiasaan. Jika kita amati dari langkah-langkah eksperimen Pavlov maupun Skinner, kemudian dikaitkan dengan proses pembelajaran bahasa, dapat dikemukakan bahwa pembelajaran bahasa dapat diamati berdasarkan tingkah laku bahasanya. Lalu, pembelajaran bahasa berdasarkan langkah-langkah eksperimennya dilakukan secara ilmiah. Lalu, pembelajaran bahasa dilakukan secara terprogram dan bertahap dan memberikan arti penting pada nosi penguatan atau reinforcement, baik berupa ganjaran maupun hukuman. Dalam kaitannya dengan tahapan pembelajaran bahasa tersebut, Skinner secara tegas menyatakan bahwa A. Deskripsi tingkah laku belajar bahasa dapat dideskripsikan berdasarkan stimulus respon. B. Setiap ujaran mengikuti satu bentuk stimulus verbal dan non-verbal. Lalu C. Jika stimulusnya non-verbal, stimulus akan menyebabkan seseorang merespon dengan menggunakan ujaran. Dan yang terakhir, D. Tingkah laku bahasa dapat diamati melalui faktor eksternal berupa frekuensi atau tingkat keseringan. Implikasi teori ini ialah bahwa guru harus berhati-hati dalam menentukan jenis hadiah dan hukuman. Guru harus mengetahui benar apa yang menjadi kesenangan siswanya. Hukuman harus benar-benar sesuai, yaitu dengan tidak memberatkan siswanya. Bahkan sebaliknya, hadiah merupakan hal yang sangat disukai oleh siswa. Dan sampai siswa diberi hadiah, menganggapnya sebagai hukuman atau sebaliknya. Apa yang menurut guru adalah hukuman, bagi siswa dianggap sebagai hadiah. Itu merupakan hal yang terbalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa pandangan kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti knowing atau mengetahui, yang dalam arti luas berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan dimiliki anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Cara mencipta kebermaknaan dalam belajar ini dapat dilakukan oleh pembelajar dengan cara yaitu pertama, pembelajar memiliki suatu perangkat belajar yang penuh makna, berupa disposisi yang mempertautkan informasi lama dengan informasi baru. Yang kedua, tugas mempelajari informasi baru tersebut hendaknya berarti dalam arti dapat dipertautkan dengan pengetahuan yang sudah atau sudah dimiliki oleh si pembelajar.
Selain kedua cara tersebut, kebermaknaan dapat juga dilakukan dengan cara membuat jembatan keledai yang berfungsi mempertautkan bagian-bagian dengan maksud dapat membantu menimbulkan kembali keseluruhan konteks yang melingkupinya. Proses belajar penuh makna ini dapat saja terjadi kelupaan atau lupa, tetapi bukan kelupaan yang mana suka. Menurut Brown, tahun 1980, kelupaan merupakan kelanjutan dari proses mengklasifikasi dan pengurangan daya ingat terhadap denominator umum yang dianggap tidak penting. Proses kelupaan kadang-kadang justru merupakan pemangkasan kognisi berupa penghilangan informasi yang tidak perlu, dengan maksud memberi jalan bagi masuknya informasi baru ke dalam wilayah kognitif. Dengan demikian, proses lupa merupakan proses sistematis menuju daya ingat yang lebih lama. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Perkenalkan, nama saya Chandra Dinata dengan NPM 2013-41023. Di sini saya akan menjelaskan materi hasil diskusi kami. Berdasarkan pandangan kaum kognitivis tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang belajar pada diri manusia, yaitu yang pertama, belajar merupakan proses penuh makna, meaningful learning. Yang kedua, manusia sejak lahir telah memiliki bawaan untuk belajar. Dalam diri manusia sejak lahir terdapat semacam kotak hitam, black box. Yang ketiga, belajar pada prinsipnya merupakan pengalaman sadar untuk memperoleh hal-hal yang baru gitu. Yang bermakna. Dalam proses belajar ini terjadi kelupaan sistematis. Yang keempat itu, dalam proses belajar terjadi pemangkasan kognisi yang berupa penghilangan kelautan dengan maksud memberi jalan maksudnya informasi baru ke wilayah kognisi. Baca Brown. Dua, pakar pembelajaran bahasa yang dikenal dalam mengeksplanasikan teori kognitif dalam proses belajar bahasa adalah Jean Piaget yang 1959 dan Stefan Krashen 1977 sampai dengan 1982. Piaget ini berteori bahwa pada masa kanak-kanak terjadi 4 kategori pemanfaatan kognitif dalam perkembangannya, yaitu mula-mulanya pertama itu pada usia 0 sampai 2 tahun, dikenal dengan masa gerakan panca indera, sensor motor period. Pada masa ini seorang anak sedikit demi sedikit mengembangkan kemampuannya untuk membedakan dirinya dengan benda-benda lain. Yang kedua itu pada usia 2 sampai 7 tahun dikenal masa praoperasional. Pada masa ini ditandai dengan anak menjadi pusat tunggal yang mencolok dari suatu objek. Contohnya ini ya, misalnya seorang anak melihat benda cair yang sama banyak, tetapi yang satu berada dalam gelas panjang gitu, dan sebagian berada di dalam cawan datar gitu.
Anak akan mengatakan bahwa air di gelas lebih banyak daripada air di cawan datar itu. Nah, yang ketiga itu pada usia 7 tahun sampai 11 disebut masa operasia konkret. Nah, pada masa ini seorang anak itu telah memiliki sistem kognisi gitu ya, yang tersusun rapi mendasari segala kognisi dalam persepsi mereka. Nah, anak ini sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi berbeda gitu. Nah, yang keempat ini pada usia 11 ke atas disebut masa operasi formal gitu ya. Pada masa ini anak mulai memasuki dunia kemungkinan gitu ya. Dalam dunia yang sebenarnya mereka sudah dapat memahami kemungkinan apa dan bukan saja gitu ya. Ya baik teman-teman, itulah tadi tentang presentasi materi berkaitan dengan pendekatan psikologis dalam pembelajaran bahasa. Ya, kami selaku kelompok 5 mata kuliah teori pembelajaran bahasa mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami, dan kami harap teman-teman dapat memahami secara jelas materi pada kali ini. Dan apabila ada yang kurang paham mengenai materi ini dapat ditanyakan langsung melalui forum diskusi di Fiklas Unila. Terima kasih teman-teman.